Salam Rahayu, ketemu lagi dengan saya Kangjeng Nuki. Kali ini kita akan membahas mengenai jejak geger Pecinang. Pada 9-10 Oktober 1740 terjadi pembantaian VOC terhadap warga Tionghoa di Batavia. Dalam peristiwa itu VOC membakar rumah-rumah dan membunuh warga Tionghoa tanpa pandang bulu. Akibat persaingan dagang yang berujung ke sewenang-wenangan VOC dalam menetapkan peraturan yang menekan warga Tionghoa. Peristiwa itu disebut The Chinese March atau Batavia Massacre atau tragedi Angke. Kejadian ini memicu gerakan perlawanan beberapa tahun kemudian yang dilakukan oleh warga Tionghoa yang selamat di bawah pimpinan Wan Taipan atau Taiwan Sui atau Shou Panxiang yang disebut Qi Panjang dan oleh lidah pribumi disebut Kapiten Sepanjang. Pada 5 Oktober 1740 sebenarnya Tionghoa sudah melakukan perlawanan dan VOC mengajak Tan Ban Sui berunding tetapi ditolak. Sebutan Tan Ban Sui inilah yang disebut di awal gerakan perlawanan Tionghoa di Batavia. Setelah bergerak ke timur dan mengumpulkan dukungan di tempat-tempat yang dia lewati, Kapiten Sepanjang mendapat simpati dari warga Tionghoa di hampir seluruh pantai utara Jawa dari Batavia, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kudus, Rembang, Lasem, Tuban, Surabaya hingga Pasuruan, larut dalam peperangan yang dicetuskan oleh Kapiten Sepanjang. Usaha ini mendapat dukungan warga Mataram dan para bupati di wilayah Mataram pun tergerak membantu. Bahkan Raja Susuhunan Pakubuwono II ikut dalam gerakan perlawanan ini dan lahirlah persekutuan Jawa Tionghoa yang membuat VOC sangat kerepotan. Para pemimpin aliansi Tionghoa bersumpah setia kepada Raja Mataram yaitu Pakubuwono II, dan sejak itu orang-orang Mataram berjuang bersama Laskar Cina dalam menghadapi VOC. Tercatat nama-nama Tan Siko atau Sinseh, Tan Kiwi, Bupati Lasem Tumenggung Wijaningrat atau disebut dengan Hoi Ingkiat, di jajaran petinggi Laskar Cina, dan di jajaran pribumi ada Raja Mas Said dan Raden Mas Garendi, putra Pangeran Teposono yang juga cucu Mangkurat III, raja terakhir yang tersingkir ketika Pakubuwono pertama bertahta. Tetapi tidak selalu kemenangan yang diraih Laskar Cina. Dari sebuah kekalahan Laskar Cina, VOC mempolitisi data tersebut dan disampaikan kepada Sinuwun Pakubuwono II. Dan atas desakan Patih Pringgoloyo waktu itu, Pakubuwono II berbalik berpihak kepada VOC karena khawatir apabila aliansi Jawa Tionghoa kalah, Pakubuwono II akan diturunkan oleh VOC. Gerakan massa yang kecewa terhadap sikap Pakubuwono II mengakibatkan Laskar Cina menyerbu keraton Kartosuro dan berhasil mendudukinya pada 1742. Pakubuwono II menyingkir ke Ponorogo dan aliansi Cina sempat berembuk untuk mengangkat Sepanjang sebagai raja baru di keraton, tapi ditolaknya. Mereka akhirnya memilih Raden Mas Garendi yang baru berusia 16 tahun sebagai raja baru karena memiliki alur darah raja dari leluhurnya. Tidak berapa lama, pada tahun 1742, pemberontak-pemberontak yang menduduki keraton Kartosuro bisa dipukul keluar oleh keraton yang dibantu oleh aliansi VOC dan juga Laskar Madura pimpinan Cakraningrat. Pasukan kuning yang kocar-kacir menyingkir ke timur dan ada yang menyeberang Bengawan Semanggi dan bermukim di bantaran Kali Samin yang kemudian disebut dengan Desa Nawut yang berasal dari kata tercerai-berai. Salah satu Laskar Cina yang menetap di Nawut adalah Tan Anglo atau disebut dengan Mbah Anglo yang makamnya kami tampilkan pada gambar-gambar atau video berikut ini. Beliau tewas tertembak VOC dan dimakamkan berdampingan dengan kudanya yang menempati tembok timur makam Mbah Anglo. Keberadaan masyarakat di desa Nawut ini berkembang ke utara menuju desa Kesongo dan nantinya kita kenali dengan nama desa Tegal Made di Pekonang. Kapiten Sepanjang sendiri terus melakukan perlawanan sepanjang Jawa Timur dan akhirnya diketahui menyeberang ke Bali dan mengabdi di sebuah kerajaan sampai tidak diketahui akhirnya bagaimana nasibnya. Sejarah memang ditulis oleh penguasa atau pemenang. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, apa yang sebenarnya terjadi hingga sampai saat ini
terjadi segresi warga Cina yang dilakukan oleh Belanda supaya kejadian perlawanan ini tidak terulang kembali. Terima kasih sudah menyimak ulasan dari kami. Jangan lupa like juga subscribe-nya supaya kami bisa menyajikan cerita-cerita selanjutnya. Dan salam Rahayu.